Halo dokter, pada pasien yang sedang mengalami mimisan atau epistaksis, dokter perlu tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh lakukan untuk menghentikan perdarahan dan mencegah komplikasi. Mau tahu apa saja do's and don'ts-nya? Simak video ini ya. Halo, perkenalkan saya Dr. Gaby dari Alomedica. Selamat datang kembali di Alomedica, di mana kami akan membagikan tips-tips medis yang mudah dan bahkan bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Oh ya dok, sebelum bahas lebih lanjut melalui aplikasi Alomedica, dokter juga bisa mengakses berbagai informasi dan tips medis, serta berdiskusi bersama puluhan ribu dokter di Indonesia. Jadi jangan lupa download aplikasinya sekarang. Epistaksis atau yang biasa disebut sebagai mimisan merupakan gejala emergensi yang sering terjadi. Meskipun sumber perdarahannya bisa berasal dari anterior maupun posterior hidung, sekitar 90% kasus epistasis berasal dari plexus Kieselbach yang berada di anterior hidung. Dan umumnya, gejala epistaksis ini bersifat ringan, bisa sembuh secara spontan dan tidak berbahaya selama penanganannya tepat. Emangnya apa aja sih hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat penanganan awal kasus mimisan? Lakukan ini saat pasien mengalami mimisan. Posisikan pasien duduk dan menunduk. Lakukan ini agar darah tidak masuk ke saluran tenggorokan. Next, lakukan penekanan pada hidung bagian depan. Menekan bagian hidung yang lunak ini dapat membantu menghentikan perdarahan. Lakukan kompresi selama minimal 5 menit, lalu lepaskan tekanan untuk mengecek kondisi perdarahan. Selain itu, pasien bisa juga menggunakan es atau kain dingin untuk mengkompres hidung. Cara ini bisa membantu percepatan vasokonstriksi sehingga perdarahan bisa lebih cepat berhenti. Pasien juga bisa memasukkan es batu ke dalam mulut dan biarkan selama berapa menit. Nah, berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat penanganan awal mimisan. Jangan posisikan tubuh pasien dalam keadaan bersandar. Posisi menyender bisa membuat darah masuk ke saluran tenggorokan dan bisa membuat pasien tersedak. Selanjutnya, jangan menekan bagian superior atau bagian yang keras dari hidung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menekan pada area ini tidak efektif untuk menghentikan perdarahan. Jadi, sekali lagi yang benar adalah menekan pada bagian depan hidung ya. Terakhir, jangan menekan hidung terlalu sebentar. Beberapa pasien terkadang menekan hidungnya hanya beberapa detik lalu melepaskannya untuk mengecek apakah perdarahan itu masih ada, kemudian baru menekannya kembali. Hal ini tidak akan membantu menghentikan perdarahan, jadi sebaiknya pasien terus menekan hidungnya minimal selama 5 menit. Itu dia tadi hal yang boleh dan tidak boleh lakukan saat menangani pasien mimisan. Ini merupakan langkah penanganan pertama. Jadi bila kondisi pasien memiliki indikasi untuk penanganan lebih lanjut, maka sebaiknya pasien diberikan penata laksanaan lanjut yang sesuai. Ingat, ada beberapa tanda bahaya yang perlu diawasi, seperti perdarahan yang terus berlanjut padahal sudah lakukan penanganan pertama, adanya tanda shock, riwayat trauma kepala, trauma hidung, riwayat operasi dalam waktu dekat, atau riwayat konsumsi obat-obatan antikoagulan. Nah, dokter sendiri apakah memiliki tips atau hacks lain? Komen di bawah ya dok. Dan jangan lupa untuk like dan share supaya semakin banyak orang tahu tips ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video Alomedica hacks selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica!